البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Sudah dapat sekolah lagi ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di awal-awal muka surat 314 dari Syarah Sahih Bukhari. Sampai apa itu? Ya rahmatullah. Masih ucapan Al-Hafidz Ibnul Mulakin rahimahullah. Wa hadhil awqatus salasah hiya afdalu awqatil musafir lis-sair. Waktu yang ketiga waktu ini adalah waktu yang paling utama untuk musafir mengadakan perjalanan. Apa aja waktunya? Untuk perjalanan bagusnya jam berapa atau masanya macam mana? Akhir malam, awal pagi, dan satu lagi apa? Iya, itu apa di waktu petang? Iya, akhir siang. Qal fastu'irat hadhil awqat, maka ketiga waktu ini dipinjam li awqatin nasyata, untuk menyebutkan masa-masa kecergasan, semangat, wa faraghil qalb, dan kosongnya hati, yaitu jantungnya masih kosong dari berbagai kesibukan, lita'ah, demi menjalankan ketaatan. Qala sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang asing, au abiru sabil, atau orang yang melintasi jalan. Iya, hatinya siapa ya ini ya? Ya? Sedikit lagi. Ibnu? Iya, hadis Mujahid an Ibni Umar. Diriwayatkan oleh siapa? Diriwayatkan siapa? Diriwayatkan oleh Bukhari. Makna lupa, Muslim ada juga enggak ya? Kalau Bukhari jelas. Kemudian fasyabbaha sallallahu alaihi wasallam al-insana fid dunya bil musafir. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerupakan manusia di dunia dengan seorang musafir. Ya, kita semua pengembara hakikatnya. Wa kadza huwa fil haqqah, dan seperti itu manusia pada hakikatnya. Li'anna dunia matiyatul akhirah, karena dunia adalah tunggangan akhirat. Ya, kita tengah berkendara. Seperti ucapan Abu Bakar At-Turtusi, innalillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana, sampai pada ucapan apa itu? Waja'alu salihal a'mali fiha sufuna. Dunia itu dijadikan bagaikan lautan yang dalam, dan amal soleh sebagai kapal-kapal untuk melintasinya. Matiyah artinya tunggangan kendaraan. Fanabbaha sallallahu alaihi wasallam ala igtinami awqatil faragh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan untuk memanfaatkan masa-masa yang kosong. Masa yang sedang jiwa sedang cenderung tenang, tidak banyak kesibukan. Selesai dari at-tawdih. Sekarang ma hikmatu dzikri syai'in wa syai'in minad duljah fid duljah. Apa hikmah disebutkan sedikit? Syai' kan sedikit biasanya. Syai'in minad duljah, sedikit dari akhir malam. Walam yadhkur dzalika fil ghudwati war rauhah. Fil ghudwati war rauhah. Nabi tidak menyebutkan syai' dalam masalah awal pagi dengan akhir siang itu. Kenapa hanya waktu duljah yang diambil istilah syai'? Fal hikmatu fi dzalik, maka hikmah di dalam
Penyebutan tadi adalah takhfiful masyaqqah, untuk meringankan kesulitan. Li'anna lailah madhannatun naumi warrohah. Karena malam hari itu tempat yang disangka untuk orang itu tidur dan rehat. Ya, namanya malam hari cenderung semua aktiviti jadi tenang. Kita lihat di sepanjang pagi sampai siang itu burung-burung pergi kemana-mana. Tapi kalau sudah petang, bising burung-burung sudah kembali ke apa itu, pohon-pohonnya itu, bising-bising cerita apa aja yang mereka alami sepanjang hari. Nah, malam hari sudah mulai tenang. Memang malam hari cenderung tempat untuk masa untuk rehat, untuk istirahat dan untuk tidur. Ba'dal istighali fin nahar, setelah dia bersibuk-sibuk di siang hari. Yahussun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam igtinama syai'in yasir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong kita, yaitu memberikan anjuran kepada kita untuk memanfaatkan sesuatu yang sedikit, masa yang sedikit, minadul jah, dari akhir malam, fisair, di dalam perjalanan. Jadi waktu rehatnya boleh lebih panjang. Dunasa iri ana ilail, bukan seluruh dari masa-masa malam. Anak yaitu masa, dari an yaitu hin, waktu. Qala al-Hafidz Ibnul Mulakin rahimahullah wa innama qala wa syai'in minadul jah, sedikit dari akhir malam, walam yakul wadul jah takhfifan anhu limasyaqqati amalil lail, untuk meringankan dari si musafir dari kesulitan bekerja di malam hari. Jadi ambil sedikit saja. Allahumma hawwin alaina hadhil a'mal. Oh, langsung Ibnul Mulakin menulis doa ya. Ya Allah, ringankanlah untuk kami amalan-amalan ini. Fit tabkiri wal asal, di waktu pagi dan petang. Selesai dari at-taudhu. Wal khulasah, kesimpulannya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan anna hadzal dinal hanifal islami, bahwasanya agama yang lurus yang islami ini mabniun ala taisiri syar'i, dibina di atas pemudahan yang disyariatkan. Fahassa, ini macam ada yang salah ya. Fahassa layaf turun, terus bertasbih malam dan siang tanpa ada kelesuan, itu malaikat. Nah, kita ada hawa nafsu, ada keletihan, ada banyak urusan dan seterusnya. Wala yafturu, yaitu tidak sampai Allah membebani para hambanya untuk tidak lesu terus menerus pagi sore siang malam tanpa ada kelesuan. Wala yastarihu abadan, tanpa rehat selama-lamanya. Ini mustahil. Kita bukan, yaitu tadi malaikat. Robot perlu turun mesin, turun mesin, mendinginkan mesin juga. Malaikat memang kuat dan hebat, maksum juga. Wa innama aujaba alaihim wadhaifat ta'at, Allah hanyalah mewajibkan atas mereka tugas-tugas ketaatan fi waqtin duna waqt, di suatu masa tanpa membebankan pada masa yang lain. Ya, dalam 24 jam sholat hanya 5 waktu. Kalau mau tambah, alhamdulillah, illa anta tawwa, kalau engkau ingin memberikan tambahan itu bagus. Tapi kewajiban hanya 5. Kalau ikut Rafidhah malah bilang 3 aja lah. Ini masih minta apa itu? Minta diskon lagi. Kalau nabinya dari Rafidhah mungkin akan naik lagi ke langit tuh, minta kurang. Pemalas. Tapi dijamin apa? Punya kunci surga. Naudzubillah. Ibadah malas. Taisiron minhu wa rahmatan, sebagai pemudahan dari Allah dan rahmat darinya. Fa'alaikum bisadat, maka engkau harus menjaga kelurusan. Wala tukallifu anfusakum ma la tutiqunah, dan jangan kalian jangan kalian membebani diri kalian perkara yang kalian tidak mampu untuk melakukannya. Wakhlutu torfal laili bi torfin nahar, campurkanlah penghujung malam dengan penghujung siang. Tak tahu maksudnya apa ya. Jelas intinya tidak semua diisi ibadah, tapi ya lakukan di masa-masa yang disebutkan oleh Nabi itu. Kalau mau lebih, alhamdulillah, kalau mampu tanpa sampai membebani jiwa berlebihan.
Tarful lail, penghujung siang, boleh jadi maksudnya adalah yang awal atau yang akhir. Demikian pula penghujung malam, iya kalau penghujung siang berarti awal dan akhir. Penghujung malam juga awal dan akhir malam. Wa ajimu anfusakum, yaitu ajimu, yaitu kuatkan atau bulatkan tekad kalian. Asal dari jam itu adalah satukan. Satukan jiwa kalian fima bainahuma, di antara masa-masa tadi, masa-masa siang, masa-masa malam. Li'alla tangkoti abikum, agar jiwa kalian itu tidak terputus. Ya, kalau kerja banyak, jiwa akan mulai pikirannya terpencar kemana-mana, maka rehat. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad di bagian Tibun Nabawi, yaitu dengan rehat bahwa kita akan mengalami al-ijmam, yaitu disatukan lagi. Setelah terpencar-pencar, pikiran sudah tidak lagi konsentrasi. Kalau kerja lama, pikiran sudah terpecah-pecah. Maka dengan rehat, pikiran akan kembali menyatu, tenang. Nah, setelah itu kerja lagi. Apa yang diinginkan dan diperlukan yang bermanfaat. Selesai dari A'lamul Hadis. Wa qala al-Allamatul Karmani rahimahullah. Muhassalatu dohirnya tak ada titik dua nih. Tayyib. Mahsoluhu, kesimpulannya, sering Karmani mengatakan mahsoluh, yaitu hasilnya apa? Kesimpulannya, berarti tanpa titik dua harusnya. Mahsoluhu. Kunu musibina fil a'mal. Jadilah kalian orang-orang yang tepat di dalam amalan. Bukan banyak amalan, tapi amalannya tepat. Ikut ajaran Allah dan Rasulnya. Mutawassitin, yaitu bersikap pertengahan. Fiha, di dalam amalan-amalan tadi. Mustadhirina bisawab, yaitu kira-kira apa? Istidhar. Istidhar sih menampilkan ya. Ataukah maksudnya mengharapkan pahala. Musta'inina bil awqatil munasyithah, memanfaatkan waktu-waktu yang mendatangkan semangat yang disebutkan oleh Nabi itu lil a'mal, untuk beramal. Selesai dari Al-Kawakib. Sekarang wamal alaqatu baina hadzal hadis, apa keterkaitan antara hadis ini wal ahadisil lati qablah, dan hadis-hadis yang sebelumnya? Apa hadis sebelumnya? Masalah apa itu? Ada puasa, ada apa lagi? Ada qiyamul Ramadan, ada qiyamul Lailatul Qadar, ada jihad juga disebut. Nabi menjamin, ya Allah menjamin. Apa keterkaitan dengan hadis yang dibahas oleh Imam Bukhari sekarang? Kita tahu Bukhari sangat tafanun, kata Al-Hafidh, dalam pengaturannya. Pasti ada hikmahnya yang beliau inginkan. Inna wajhal munasabah, sesungguhnya sisi kesesuaiannya, annal a'malal mutanawwi'ah, bahwasanya amalan yang beraneka ragam, minas siyami wal qiyami wal jihad, ada puasa, ada sholat, ada jihad, tahtaju ila liqtisad, memerlukan sikap tengah, sikap sederhana. Ya, kalau berlebihan sholat atau berlebihan puasa, berlebihan jihad, badan kita atau jiwa kita mungkin akan mengalami kal, akhirnya itu apa? Jadi sangat jemu. Baik. Ilal iktisad wa, dohirnya tanpa min ya. Wa ikhtiyari awqatin nasyat, memerlukan pemilihan waktu-waktu semangat atau waktu kecergasannya. Baik. Makanya Nabi mengatakan, idza nasa ahadukum falyarqud, kalau salah seorang dari kalian mengantuk maka tidurlah. Terkait dengan qiyamul lail itu. Min ghairi ijhadin nufus, tanpa memaksakan jiwa, fauqa taqatiha, melebihi kemampuannya. Litaqa'a ala ahsanil wujuh, agar ibadah tadi taqa'a, yaitu berlaku atau terbentuk sesuai dengan wujud yang paling bagus. Bukan wujud yang macam mau tak mau, istilahnya jiwa sudah sangat letih. Wa dzalika ahabbu ilallah, yang demikian tadi lebih disukai oleh Allah Ta'ala. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa munasabatu iradil musannif, sisi kesesuaian dari yang didatangkan oleh si penulis li hadzal hadis, untuk hadis ini, atibal ahadisil lati qablah, setelah hadis-hadis yang sebelumnya,
Zahirah itu jelas. Min haitsu annaha tadammanat, yang mana hadis-hadis tadi mengandungi at-targhiba fil qiyami wasyiyami wal jihad. Anjuran untuk sholat, puasa, dan jihad. Kemudian fa'arada ayyubayyin, maka Imam Bukhari ingin menjelaskan annal aula lil amili bidzalik, yang lebih utama untuk orang yang mengamalkan ibadah tadi, alla yujhida nafsah, tidak sampai memaksakan jiwanya. Bihaitsu ya'jazu, yang mana jiwanya akhirnya tak mampu, wa yanqati, dan terputus. Bal, tapi yang baik apa? Ya'malu bitalatuf, beramal dengan kelembutan. Iya, melatih diri perlahan-lahan. Kadang jiwa kita berontak, namanya jiwa manusia. Nah, kita latih secara sedikit demi sedikit, perlahan-lahan. Atau olahraga pun tak boleh langsung kan, nanti boleh koyak tisu-tisu itu. Harus ada pemanasan, warming up dan sebagainya. Tak boleh langsung. Baik. Wa tadrij, yaitu secara bertahap. Liyadu ma'amaluh, agar amalannya itu menjadi konsisten, menjadi kekal. Wala yang kotik, dan tidak terputus. Baik. Kata kereta, kalau langsung kita nyalakan, langsung kita tekan minyak, nanti mentua bebel-bebel tuh. Kereta tak boleh macam tuh, nanti pecah kereta itu. Harus pelan-pelan dipanaskan sedikit-sedikit dulu. Apalagi kereta tua, kasihan, nanti jemput. Jadi harus pelan-pelan dipanaskan sedikit-sedikit. Selesai dari Fathul Bari. Walaisa fil hadisi annahyu an talabil wasfil akmal. Bukan di dalam hadis ini berisi larangan untuk kita mencari sifat sempurna. Ya, bukan melarang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan itu tujuannya, bukan larangan. Jelas kalau mau bagus. Cuma apa? Jiwa manusia memang perlu perlatihan dan seperti itu. Istilahnya Indonesia sih bilang siasat. Di sini bilang apa ya? Jiwa manusia kalau langsung dipaksa dia akan lari, tapi pelan-pelan diajak pelan-pelan, nanti lama-lama akhirnya bersemangat. Perlu apa istilahnya? Perlu pengaturan, perlu rayuan mungkin ya, rayuan jiwa manusia sampai mencapai semangat yang paling tinggi. Bal al-musara'atu fil khairat matlubah. Bahkan perlombaan bersegera di dalam kebaikan-kebaikan itu dituntut. Ya, Allah memerintahkan itu. Wal musabaqatu fil fadail marghubun fiha. Perlombaan di dalam keutamaan-keutamaan menjadi orang terbaik di sisi Allah, ini jelas sangat dianjurkan. Walakinnan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hassana, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong kita, menganjurkan pada kita ala mura'atil asbab, untuk memperhatikan sebab-sebab al-mu'inati alal wusul, yang membantu kita untuk sampai ilal akmal, kepada situasi yang paling sempurna, biduni tafrito, tanpa bersikap kurang, wala ifrat, tanpa bersikap berlebihan, biduni ijtihadin nafas, tanpa pemaksaan jiwa yang di luar kemampuan dia, wala tarkiha fid da'ah, dan juga bukan meninggalkan jiwa di dalam da'ah. Da'ah adalah santai-santai, yaitu hampir sebagian mengatakan da'ah adalah tarkul amal, yaitu memang tak mau kerja sudah. Bukan dibiarkan jiwanya menganggur, wal kasal, dan bermalas-malasan. Baik. Qala al-Hafidz, kira-kira apa arti da'ah di sini ya? Da'ah asalnya tarkul amal, yaitu memang menganggur, free, cuti dia. Sebagian mengatakan da'ah adalah bersantai-santai. Baik. Kasal berarti apa? Kemalasan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa laisal muradu man atala bil akmali fil ibadah. Bukan yang dimaksudkan dari hadis ini adalah kita dilarang untuk mencari mencari keadaan paling sempurna di dalam ibadah. Fa innahu minal umuril mahmudah, karena kesempurnaan itu termasuk perkara yang terpuji. Bal manul ifrat, tetapi yang dilarang oleh Nabi adalah bersikap ifrat, yaitu berlebihan. Al-mu'addi ilal malal, yang menyebabkan jiwa manusia jadi bosan. Awil mubalaghah, atau berlebihan, sama ya, ifrat yaitu mubalaghah, ghulu, mubalaghah yaitu berlebihan. Fit tatawwu, di dalam amal yang mustahabah, al-mubdi ila tarkil afdal, yang menyebabkan dia meninggalkan yang lebih utama. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis, semangat qiyamul lail tapi
melebihi kemampuan, akhirnya ketika waktu adzan subuh tak mampu bangkit dan bangun. Jelas ini keliru. Harus di-manage situasinya dan badannya, juga jiwanya, agar dua-duanya dapat. Au ikhrajil fard an waqtih, atau menyebabkan dikeluarkannya perkara yang wajib dari waktunya, akhirnya diqadha jam 9 pagi, ya ini malah rugi karena mengutamakan qiyamul lail. Terus qiyamul lail bagus, tapi jangan sampai yang lebih utama malah jadi terkalahkan. Kaman bata, ini ada contoh di sini ya dari Al-Hafidz. Kaman bata yusallil laila kullah, seperti orang yang sepanjang malam, bata sih bermalam, bermalam dalam keadaan sholat malam secara keseluruhan. Wa yughalibun naum ila. Yughalibun nauma, dia mengalahkan tidur, memang sudah pengen tidur tapi dipaksa. Tidur terus kalah, saya mau sholat. Ila an ghalabathu aina, sehingga matanya mengalahkan dia fi akhiril lail, di akhir malam, akhirnya malah tak mampu bangun lagi ketika adzan kedua misalkan. Fana ma'an sholatis subuh fil jamaah, akhirnya dia sholat tertinggal dari akhirnya dia tidur, dia tidur tertinggal dari sholat subuh secara jamaah, lah rugi, pahalanya jelas rugi besar. Sholat subuh berjamaah wajib untuk laki-laki yang sudah balik dan seterusnya itu. Sementara qiyamul lail sunnah muakkadah, harus di-manage waktunya. Au ilaan kharajal waqtul mukhtar, atau sehingga keluarlah waktu yang terpilih. Bukan waktu ittiror tapi waktu ikhtiar. Masih ada waktu tapi waktu terpaksa, asalnya adalah tidak boleh. Au ila antolaatis syams, atau sehingga terbit matahari. Fa kharaja waqtul fardhah, sehingga keluarlah waktu yang diwajibkan, yaitu sholat subuh. Akhirnya bangun ketika matahari terbit. Nah, rugi sebenarnya tentunya. Jadi harus waktunya diatur. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.